ada dalam genggaman kita, bukan kita yang digenggam oleh teknologi. Karena bahaya jika memang teknologi yang memainkan kita. Seperti bahayanya kita hari ini. Menurut penelitian di Texas kan, hampir setiap 15 menit orang Amerika, ini orang Amerika. Orang Amerika setiap 15 menit pasti mengusap handphonenya. Untuk mencari tahu, untuk mencari keisengan, untuk melihat sesuatu, atau whatsoever. Bahkan orang Amerika mengatakan jauh lebih parah, gadget itu sudah jauh lebih penting daripada urusan seksualitasnya. Bayangkan kalau sudah seperti ini situasinya, maka manusia sudah berada pada wilayah agnosticism, di mana dia jauh lebih percaya kepada teknologi ketimbang makhluk atau zat yang sudah menciptakannya. Ini transhuman dalam konsepsi dan juga dalam konteks keseharian. Maka Bapak dan Ibu, sudah menurut hitungan Masehi sekarang sudah 2020. Dunia ini sudah bergulir sejak manusia ada dihitung, konon katanya 2020, bahkan jauh lebih dari itu. Nah, exponentiality yang akan lahir sekarang, itu ketika COVID-19 ada, prediksi-prediksi yang sifatnya linear itu dimentahkan. Semua berantakan prediksi linear. Sehingga berdampak juga kepada kita sekarang. Yang tadinya online learning itu sesuatu yang agak aneh, bergeser menjadi berterima, dan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Sudahkah Bapak dan Ibu menyapa 6 bulan perjalanan siswa-siswi kita hari ini, efektivitas pembelajarannya seperti apa, konektivitas apa, pedagogik mereka itu juga bagaimana, jangan-jangan kita luput gitu terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia peserta didik kita. Karena dianggap sudah tersampaikan melalui dunia daring. Padahal ada cinta yang hilang dari situ. Nah ini exponentiality ini yang secara global hidup kita itu jauh lebih cepat akselerasinya. Dan kehidupan juga diharapkan bisa jauh lebih murah. Walaupun murahnya juga relatif. Bagi sebagian orang tetap saja pulsa dan kuota 10.000 itu tetap mahal. Tapi bagi sebagian yang lain ketika kuotanya sampai ratusan gigabyte dalam sebulan, it's not a big deal. Nah itu dalam konteks keseharian kita. Maka yang ingin coba ditarik menjadi diskusi atau wacana kita yang jauh lebih besar pada kondisi hari ini adalah bagaimana peran dan fungsi gagasan ini mampu mengubah keadaan dan mampu menghasilkan keadaban-keadaban baru. FEDCA, sebut saja FEDCA ya Bapak dan Ibu, karena mungkin jauh lebih familiar ketimbang BB, PP, MPP, agak panjang juga. FEDCA menginginkan, memproyeksikan ya, sebagai sebuah inisiasi yang ingin kita bangun, memproyeksikan 3 hal, agroindustri, agribisnis, dan juga agrowisata. Hasil diskusi agak ringan dan agak berat terakhir dengan teman-teman kawan-kawan SMK, ada sedikit peta potensi yang bisa jadi itu proven atau bahkan misproven dari sebagian pihak. Karena mungkin saja peta yang dibayangkan oleh para kepala sekolah melalui rapid SWOT-nya kemarin itu belum klik dengan local authority. Local authority dalam hal ini adalah tingkat desa. Bisa jadi karena belum terkomunikasikan secara utuh dan secara baik. Maka melalui kegiatan kali ini representasi para kepala desa itu dihadirkan. Ayo kita jadikan puzzle yang kemarin yang masih acak dan coba kita petakan itu dibentuk menjadi konfigurasi unik dalam proses pengembangan pendidikan vokasi khususnya bidang pertanian dalam mengakselerasi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan melalui SMK dan pembangunan di wilayah pedesaan. Bapak dan Ibu, dalam menciptakan, dalam berada, kita tidak ingin juga mengatakan bahwa kita yang paling siap dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi situasi dan kondisi yang menghendaki kualitas dan kapasitas berpikir kita jauh lebih siap dalam mengikuti perkembangan dunia ini. Dalam satu kesempatan, ini Direktur SMK loh yang berbicara, bahwa
desa itu sebagai baseline development index, sebagai akar untuk pengembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia ke depan. Oleh karenanya, tantangan bagi SMK nanti akan diterjemahkan banyak, apakah sekolah mengentaskan kemiskinan, apakah sekolah melawan kapitalisme misalkan, apakah bukan hanya santun, mandiri dan kreatif, tapi justru sekolah yang melahirkan kewirausahaan misalkan, atau sekolah yang membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, SMK harus jadi solusi permasalahan bangsa, karena menyelesaikan masalah bangsa konon katanya itu harus dari desa. Dan nampaknya memang tidak bisa dikatakan salah, karena memang realitasnya seperti itu. Desa sekarang menjadi pondasinya. Maka mohon maaf, kepala desa yang sudah hadir hari ini dari Sukaratu Bojong Picung. Oke. Dari Bojong, keluarga besar kita, berarti tetangga. Ada satu lagi dari Sukanagara ya, Pak? Ya. Nah, terima kasih banyak Pak Kepala Desa sudah hadir di sini. Ini kebahagiaan dalam arti berarti kita bisa cair dan memastikan bahwa konsep ini bisa diimplementasikan di lapangan, khususnya di desa. Karena sehebat apapun nanti rumusan konsep kita, kalau the doer atau pelakunya tidak memahami dan tidak tahu, ya mau jadi gimana nanti programnya. Maka makanya saya bilang ini kebahagiaan yang luar biasa. Oke Bapak dan Ibu, bagaimana sekarang memulainya? Harus memulai pembangunan dari desa itu sendiri. Maka kemarin kita pastikan bahwa sesuai amanat undang-undang tahun 2014 nomor 6 tahun 2014 ini, anggaran desa itu terus jauh meningkat. Mungkin Bapak Kepala Desa jauh lebih tahu ya dari saya. Bahkan update terakhir tadi Pak, kalau saya tidak salah lihat di running text salah satu stasiun TV, keterserapan dana desa sekarang, distribusi dana desa sekarang itu sudah mencapai di angka 64 triliun tadi pagi. Betapa uang yang luar biasa yang tersebar untuk tujuannya hanya satu, untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia jauh lebih baik dan jauh lebih sejahtera. Dalam konteks ini pemerintah sudah berada pada posisi yang tepat jadi garda terdepan. Itu menurut rilis Kementerian PDT ya, angka 64 triliun. Kalau memang rasio seperti itu, mengutip tulisan Heri Dewanto di Harian Kompas, alokasi desa 20,76, bergerak 2017 menjadi 60 triliun, dan di tahun 2018 itu jauh lebih meningkat, bahkan yang tadi di tahun 2020 eksponensialitinya meningkat hampir mendekati angka 100 triliun untuk dana desa. Tapi apakah hal itu linear dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang ada di desa, atau justru mengalami ekstrapolasi yang jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan tadi. Di beberapa tempat hadir sekarang kekuatan-kekuatan ekonomi yang baru pasca COVID-19 ini. Satu yang paling menguat adalah agribisnis dan pengolahan atau agroindustri. Karena selama manusia masih memakan makanan pokok seperti nasi, jagung, atau apapun itu, maka pertanian akan tetap ada. Berarti sampai dunia ini berakhir, agriculture atau pertanian itu pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di titik terakhir dalam skala industri usaha kecil dan menengah, dengan penerimaan desa sekitar 2 per tahun, rasionya bisa menciptakan 20 sampai 50 tenaga kerja. Ini Pak Kepala Desa, terus Pak Kepala Sekolah dan teman-teman yang lain, ayo kita bangkitkan angka-angka ini menjadi konkret, lahir entrepreneurship, lahir dan tercipta lapangan-lapangan kerja baru. Kalau kita tarik dulu ke lulusan SMK setiap tahun,
Saya yakin Pak Kepala Sekolah jauh lebih tahu, rata-rata lulusan SMK setiap tahun itu berada di angka 1,5 juta lulusan per tahun. Dengan 140 kompetensi keahlian. 1,5 juta per tahun, tetapi keterserapan daya tampung dunia usaha, dunia industri atau IDUKA itu hanya di angka 300.000 per tahun. 1,2 jutanya kemana? Ini yang jadi tanda tanya. Berarti kalau tidak ada upaya untuk mengentaskan itu, tahun berikutnya 1,2 juta lagi atau bahkan 1,4 juta tambahan karena belum tentu juga rata-rata 300.000 bisa jadi mengalami inflasi atau penurunan. Katakanlah sama 1-2 juta berikutnya, berarti numpuk di tahun berikutnya 2,4 juta, numpuk tahun berikutnya menjadi 3,6 juta. Lulusan dengan tingkat pendidikan di level SMK itu tidak memperoleh kesempatan kerja. Ini harus ada solusi cepat Bapak dan Ibu. Bagaimana sisa-sisa itu tetap berdaya. Oleh karenanya, di dalam situasi seperti ini, Presiden Republik Indonesia itu melihat aspek yang cukup signifikan untuk mampu mengubah keadaan. Ya, ini namanya juga ikhtiar ya Bapak dan Ibu. Ikhtiar itu perlu gagasan, setelah itu baru direncanakan, baru diimplementasikan. Ikhtiarnya ini, bahwa target pemerintahan kedua Pak Jokowi hari ini adalah setelah infrastruktur di tahun sebelumnya, di periode pertama, sekarang ke sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia seperti tadi disampaikan oleh Kepala Balai, melalui Inpres nomor 9 tahun 2016, tentang revitalisasi pendidikan menengah kejuruan. Salah satunya adalah menyisir pada bagaimana peningkatan kualitas SDM lulusan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu ada 3 paling tidak sekarang. Yang pertama itu SMK, yang kedua itu di Dikbud ya, yang kedua itu adalah Politeknik, yang ketiga itu adalah LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Walaupun di Kemenaker juga ada, di perindustrian juga ada. Tapi ini perspektif Kemdikbud ada 3. Nah, bagaimana SDM vokasi itu terlahir sebagai sebuah kekuatan sumber daya manusia baru. Intinya jadi kekuatan SDM baru lah. Bukan lahir dengan skill tinggi tapi tidak berdaya. Tapi ini kekuatan SDM baru yang bisa menopang percepatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di 5 tahun ke depan. Dalam konteks ini, Pak Jokowi menyisir satu perspektif yakni transformasi digital. Ada 5 langkah menurut beliau, percepat transformasi digital di mana memang dirasakan oleh kita juga salah satu jembatan yang bisa mempertemukan antara kita dengan ketidakhadiran siswa, dengan ketidakhadiran dengan komponen-komponen lain, satu-satunya mungkin saat ini melalui dunia digital, dunia virtual. Kita bisa sambil ngopi di sini, ketemu dengan ikut rapat dengan Pak Menteri, ikut rapat dengan Gubernur, ikut rapat dengan Bupati tanpa harus beranjak dari tempat kita. Maka bagaimana situasi itu bukan hanya bermanfaat di rapat-rapat terbatas saja. Tetapi justru efeknya jauh lebih besar dan meluas kepada hal-hal yang memang bisa menghasilkan karya yang efektif bagi peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Ingat Bapak dan Ibu, kalau kita coba analogikan kepada triangulasi ya, segitiga kesebangunan yang ingin kita peroleh, ada desa, ada balai besar dan ada SMK. Kita akan menjadi jembatan bagi SMK untuk pemberdayaan atau pembangunan desa. Misalkan FEDKA, ini contoh ya, FEDKA memiliki strategi, teknologi, dan sistem terkait
budidaya ikan air tawar, ini misalkan. Kita punya Pak, misalkan. Di mana desa yang siap untuk mengaplikasikan itu? Siapa SMK yang siap untuk mengaplikasikan itu? Ayo kita berkolaborasi di situ. Kami misalkan punya kualitas indukan spesies tertentu, misalkan nila, gurame, fatin, lele dan sebagainya. Ayo kita kembangkan sehingga bisa saja ini menjadi trademark yang di-re-engineering secara cepat oleh kita menjadi produk-produk unggulan di tempat-tempat Bapak dan Ibu di desa dan di sekolah. Antara Balai Besar dengan SMK. Saya lanjutkan dulu ya Pak. Jadi teringat kepada pernyataan Pak Menteri Muhadjir Effendi ketika beliau berkunjung kemari. Beliau mengatakan, kenapa ini tidak pernah dikenal? Pertanian kita tidak pernah maju. Yang pertama, jawaban yang paling utama adalah karena kita kurang publikasi. Jadi kurang gaul juga ternyata sekolah-sekolah pertanian itu. Maka sudah saatnya kita menggauli kembali pendidikan vokasi pertanian dengan berbagai cara. Kalau tadi Pak Jokowi mengatakan, ayo bertransformasi secara digital, percepatannya di situ, maka kita tangkap ini sebagai peluang kebijakan yang perlu kita koordinasikan dengan para pihak. Nah, para Fedkasa Pak SMK, ada dua hal yang ingin kita siapkan dan ingin kita hadirkan. Kita sebagai bidannya nih, yang akan menghadirkan SMK sebagai sekolah kewirausahaan. Jadi SMK itu sekolah menengah kewirausahaan. Jadi keluarnya, kalau sejak tahun dulu ada SMK itu disebut sebagai BMW, ya kan, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Kita coba pangkas itu, sebisa mungkin lulusan SMK itu bukan memaksa untuk tidak melanjutkan. Melanjutkan boleh tapi bekerja dulu atau berwirausaha dulu. Sebisa mungkin use factor dari lulusan dari output SMK itu berkiprah pada dunia wirausaha.